warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Febri Nadia dengan NIM 20254064050086. Pendidikan informal di era digital. Konsep pendidikan informal di era digital. Jadi, pendidikan informal adalah proses belajar yang berlangsung secara alami, tidak terstruktur dan spontan, melalui interaksi dengan lingkungan keluarga atau kehidupan sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sipdiknas, di era digital lingkungan tersebut meluas hingga sudah mencakup dunia maya. Karakteristik media sosial sebagai sumber belajar. Jadi, media sosial menawarkan karakteristik yang unik yang bisa membuatnya berpotensial sebagai sumber belajar, yaitu yang pertama ada aksesibilitas dan kepraktisan, bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile. Yang kedua ada visual dan menarik, konten yang disajikan dalam format video, gambar, dan audio yang lebih mudah dicerna dan menarik perhatian sesuai gaya belajar Gen Z. Yang ketiga ada interaktif dan kolaboratif. Fitur seperti komentar, live streaming, dan forum diskusi memungkinkan pembelajaran dari dua arah dan terbangunnya komunitas belajar. Yang keempat ada kekinian. Media sosial menjadi sumber informasi yang cepat, memungkinkan pembelajar mengakses perkembangan terbaru. Jadi yang selanjutnya ada peran media sosial dalam mendukung pendidikan informal. Jadi yang pertama itu adalah sebagai perpustakaan digital yang dinamis. Contohnya seperti YouTube, itu menjadi salah satu platform utama untuk video tutorial kuliah online, dokumenter, atau eksperimen sains. Yang selanjutnya ada Instagram dan Facebook, digunakan untuk berbagi infografis edukatif, tips singkat, atau mengikuti akun-akun museum, perpustakaan, atau lembaga-lembaga sains. Yang kedua ada memfasilitasi pembelajaran berbasis minat dan proyek. Jadi, seseorang yang ingin belajar memprogram misalnya dapat mengikuti akun developer di Twitter atau menonton tutorial coding di YouTube dan bergabung dengan grup Facebook untuk berdiskusi dan memecahkan masalah. Jadi, hal ini menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan aplikatif. Yang ketiga ada mengembangkan keterampilan abad ke-21. Jadi, dengan berinteraksi di media sosial, individu tidak hanya mendapatkan pengetahuan kognitif, tetapi juga melatih literasi digital, berpikir kritis, dalam memverifikasi informasi, komunikasi, dan kolaborasi. Yang keempat ada memperkuat nilai dan kesadaran sosial. Jadi, konten-konten yang mengangkat isu di lingkungan kesetaraan gender dan toleransi dapat membentuk perspektif dan empati pengguna yang merupakan bagian penting dari pendidikan karakter informal. Poin yang ketiga ada mengembangkan keterampilan abad ke-21. Jadi, dengan berinteraksi di media sosial, individu tidak hanya mendapatkan pengetahuan kognitif, tetapi juga melatih literasi digital, berpikir kritis dalam verifikasi informasi, komunikasi, dan kolaborasi. Yang keempat ada memperkuat nilai dan kesadaran sosial. Jadi, konten-konten yang mengangkat isu di lingkungan, terus kesetaraan gender dan toleransi dapat membentuk perspektif dan empati yang merupakan bagian penting dari pendidikan karakter informal. Tantangan dan strategi dalam pemanfaatan media sosial untuk belajar. Yang pertama ada misinformasi dan hoax. Banyaknya informasi itu yang tidak akurat atau menyesatkan. Yang kedua ada distraksi dan adiksi. Itu adalah antarmuka media sosial yang dirancang untuk membuat pengguna itu betah dan bisa mengalihkan fokus dari tujuan belajarnya. Yang ketiga ada kurangnya kedalaman. Beberapa konten cenderung bersifat permukaan dan tidak menggali suatu topik secara mendalam. Yang keempat ada efek ruang gemar. Itu kayak algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan
preferensi kita sehingga dapat mempersempit wawasan kita. Oke. Yang selanjutnya ada strategi untuk mengoptimalkan dan memitigasi resiko. Yang pertama itu membangun literasi digital dan berpikir kritis. Pembelajaran juga harus diajak untuk mengecek sumber informasi, memverifikasi fakta, dan tidak langsung percaya dengan satu sumber. Yang kedua ada kurasi konten yang proaktif, secara aktif mengikuti akun-akun yang kredibel seperti lembaga pendidikan yang ahli di bidangnya dan kreator edukasi yang terpercaya. Yang ketiga ada menetapkan tujuan dan manajemen waktu. Menetapkan tujuan belajar itu spesifik. Sebelum membuka media sosial itu sebaiknya menggunakan pembatas waktu untuk menghindari distraksi. Keempat, ada integrasi dengan pembelajaran format pendidik. Jadi, guru atau dosen dapat memanfaatkan konten-konten yang berkualitas sebagai bahan pengayaan dan pembelajaran di kelas, sekaligus mengajarkan cara mengkritisnya juga. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, media sosial itu telah merevolusi konsep pendidikan informal di era digital ini. Ia hadir sebagai sumber belajar baru yang powerful, yang menawarkan aksesibilitas, daya tarik visual, dan sifatnya yang interaktif. Perannya juga sangat signifikan, mulai dari menjadi perpustakaan digital yang dinamis, memfasilitasi pembelajaran mandiri, hingga mengembangkan keterampilan abad ke-21. Namun, potensi besar ini diiringi oleh tantangan seperti misinformasi, distraksi, dan kedalaman konten yang terbatas. Keberhasilan dan memanfaatkan media sosial untuk pendidikan informal sangat bergantung pada kemampuan literasi digital dan berpikir kritis dari setiap individu. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, media sosial telah merevolusi konsep pendidikan informal di era digital. Ia hadir sebagai sumber belajar baru yang powerful, yang menawarkan aksesibilitas, daya tarik visual, dan sifatnya juga yang interaktif. Perannya itu sangat signifikan, mulai dari menjadi perpustakaan digital yang dinamis, memfasilitasi pembelajaran mandiri, hingga mengembangkan keterampilan abad ke-21. Namun, potensi besar ini diiringi oleh tantangan seperti misinformasi, distraksi, dan kedalaman konten yang terbatas. Keberhasilan memanfaatkan media sosial untuk pendidikan informal sangat bergantung pada kemampuan literasi digital dan berpikir kritis dari setiap individu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.